Halo guys, ada yang lagi heboh nih. Arsitek IKN, Pak Yoman, menghina rakyat yang mengkritisi hasil dari karyanya, yaitu Garuda yang terlihat menunduk. Dan hal itu membuat Pak Yoman gerah dan mengatakan bahwa kalian sebagai rakyat, kalau baru bisa membangun ruko, ya nggak usah komentar. Nah, hal ini membuat para netizen lagi dan lagi membuat kritikan keras terhadap Pak Nyoman ini yang sombong, angkuh, dan mengkerdilkan rakyat Indonesia. Padahal apa yang dibangun saat ini itu adalah uang dari pajak rakyat Indonesia. Untuk itu langsung saja kita simak bagaimana tohakannya para netizen, langsung saja ke videonya. Baru-baru ini netizen lagi sibuk-sibuknya mengkritik hasil dari pembangunan Istana Garuda di IKN. Dan menanggapi dari kritikan dari para netizen, arsitek dari Istana Garuda di IKN yaitu Pak Nyoman Nuarta malah membalas para pengkritiknya dengan pedes. Sampai menyebut kalau baru bisa bangun ruko gak usah banyak omong. Wih, saya anggap hinaan ini gak etis ya. Apalagi hinaan ini berasal dari arsitek sekaligus seniman dari Bali. Lagi pula apa yang dikritik oleh netizen itu sesuai kenyataan kok. Mulai dari visual desain awal sampai realisasi itu berbeda jauh. Apalagi visual desainnya ada 7 sayap. Nah, realisasinya nggak ada 7 sayap. Kepala dari Garuda di visual design itu timbul. Kelihatan kepalanya gitu loh. Nah, realisasinya kepalanya itu cuma kayak benjolan. Cuma mau mengingatkan nih beli Nyoman Nuarta. Meskipun rakyat cuma bisa bangun ruko, tapi minimal ruko yang dibangun oleh rakyat itu tidak pakai uang negara loh. Tidak membebani negara loh. Dan sekaligus tidak memakai pajak yang berasal dari rakyat juga. Tapi apa yang dibangun oleh Pak Nyoman Nuarta di IKN, sekelas proyek besar kayak pembangunan Istana Garuda di IKN, itu justru malah berasal dari anggaran yang berasal dari rakyat, yang diambil dari pajak rakyat, yang diambil dari rakyat yang notabene cuma bisa bangun ruko itu. Nah, melihat kenyataan ini, yang anggaran pembangunan Istana Negara itu pakai rakyat, tapi rakyat malah disepelekan, rakyat malah direndahkan dengan menyebut jangan banyak omong karena cuma bisa bangun ruko. Di mana hati nurani Pak Nyoman Nuarta? Hah? Kalau seandainya pembangunan Istana Garuda di IKN itu 100% pakai uang pribadi Pak Nyoman Nuarta, oke lah, rakyat tidak boleh mengkritik, itu wajar. Tapi kenyataannya kan berbeda. Istana Garuda di IKN itu 100% pakai uang dari APBN. Nah, kalau berasal dari APBN, harusnya sekelas arsitek kayak Nyoman Nuarta itu sadar diri dong. Kalau rakyat mengkritik itu haknya dan kewajibannya. Kenapa sekarang malah menghina? Kenapa rakyat yang bayar pajak untuk pembiayaan pembangunan Istana Garuda di IKN ketika mengkritik malah direndahkan? Dan saya juga di hari 17 Agustus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kesempatan ini saya hanya mengucapkan untuk arsitek Bapak Nyoman sebagai orang yang dipercaya untuk membangun IKN, terutama burung Garuda, lambangnya bilah-bilah yang ada di sana. Ya, selamat ya Pak, karena Bapak saya acungin jempol ya telah membuat lambang burung Garuda negara Republik Indonesia, dasar negara Republik Indonesia ini kepalanya menunduk. Ya, selamat buat arsitek tersebut. Ya, saya ucapkan buat Bapak Nyoman ya, karena telah membuat karena bangunan di sana indah dan megah yang ada di IKN, terutama bila-bila bergambar yang namanya burung Garuda. Ya, saya orang yang pertama kali mengucapkan terima kasih untuk yang namanya Bapak Nyoman yang terpilih menjadi arsitek di IKN, membuat yang namanya bilah-bilah burung Garuda, kepala Garuda hanya disuruh menunduk. Sejak kapan Bapak Bung Karno membiarkan yang namanya lambang dasar negara kita yaitu burung Garuda itu disuruh nelungkup kepalanya? Bukankah kita ini Republik Indonesia ini ingin negara kita ini maju berdasarkan lambang dasar negara kita itu agar selalu mengepatkan lebar-lebar sayapnya dan mukanya condong ke depan agar dia bisa mencakar langit. Itu. Cuman saya hanya bisa menyampaikan selamat aja buat Bapak Nyoman yang arsitek yang sudah terpilih menjadi arsiteknya IKN, terutama membangun bilah-bilah yang namanya burung Garuda. Selamat ya Pak, itulah orang yang perlu dikasih hadiah lebih dari 5 miliar. Ya Pak ya, selamat. Halo guys,
Kalau kita bicara soal karya seni, ya memang sulit untuk didebat gitu ya. Karena kan seni itu tergantung dengan selera. Tapi karena ini hubungannya dengan Istana Negara, soal Garuda ini, maka boleh dong kita bertanya. Begini, Garuda dalam epos Ramayana ini ada dua nama, ada Jatayu dan Sempati. Nah, dalam Wisnu Purana ada Garuda Wisnu Kencana. Nah, sebagai lambang negara ada Garuda Pancasila. Nah, semuanya ini ada pakemnya. Nah, Garuda IKN ini pakemnya yang mana? Ya repot kan kalau si seniman ya dengan seenaknya saja mengklaim gitu bahwa dirinya membuat suatu karya seni berdasarkan atas karya yang sudah ada tanpa mau sekalipun sedikit pun mengikuti pakem yang dibuat dalam karya yang telah dibuat sebelumnya ini. Gitu. Lalu ketika ada orang lain yang memahami dengan cara yang berbeda karyanya, lalu dia marah-marah, bahkan sampai melecehkan, menghina profesi lainnya ya, menghina pembuat ruko dengan sombongnya. Kalau kita perhatikan ya, pernah nggak kita melihat burung elang ketika makan? Nah, dia nih ketika makan menutupi makanan dengan dua sayapnya supaya tidak perlu berbagi ke yang lain. Nah, ini kan jadi simbolisasi predatory greed gitu, keserakahan kepada seseorang atau kepada sebuah keluarga nggak sih? Nah, Garuda yang tampak seperti berusaha melindungi gedung kepresidenan, ya bisa saja dimaknai sebagai Garuda Pancasila yang hadir untuk melindungi presiden dan keluarganya dari segala kesalahannya, sehingga mereka suci bersih dari segala dosa. Ya, sebagai sesuatu yang akan jadi ikon di IKN dan juga bagi bangsa kita, ya saya rasa mungkin salahnya dari desain tersebut adalah karena kurang atau tidak dilibatkannya bahkan mungkin partisipasi publik atau para ahli desain dalam perjalanan menjadi desain final ya, sebelum dibuat ini. Bukan karena bentuk, warna dan sebagainya, tapi kan desain ini bukan ilmu pasti gitu ya, seperti matematika dan fisika gitu. Nah, mengaplikasikan burung Garuda ya seharusnya ya jangan dilakukan dengan versi seniman nih. Menurut saya sih kenapa nggak buat saja replika seperti burung Garuda yang asli gitu dan letakkan saja di tempat yang pantas sebagaimana layaknya lambang negara. Bukan seperti ini gitu ya, yang justru saya nggak ngerti gitu, nilainya di mana gitu. Apalagi ada aturan hukum yang berlaku di Indonesia bahwa siapapun tidak boleh mengubah bahkan menggunakan simbol negara tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Ya, bendera nasional, lambang negara Garuda, lagu kebangsaan Indonesia Raya gitu. Jadi ada aturannya. Nah, lambang negara Garuda harus gagah dan aturan berani. tidak berlaku lagi. Nah, sebagai negara yang berdaulat penuh dan diakui dunia, maka Indonesia harus mampu tampil memperlihatkan eksistensinya kepada dunia lewat lambang Garuda yang gagah perkasa dan berani, agar supaya negara lain tidak ya mempermainkan atau meremehkan martabat sebagai bangsa gitu ya, dan berdaulat sebagai negara. Nah, mungkin harus lebih dipahami terlebih dahulu ya, simbol negara Indonesia adalah Garuda Pancasila yang terdiri dari ya burung Garuda, perisai, dan pita putih Garuda Pancasila. Ya semuanya dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan penggunaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Jadi sudah ada aturan hukumnya tentang penggunaan lambang negara ini. Jadi simbol atau lambang negara itu sesuatu yang sakral. Jadi tidak boleh divisualisasikan sebagai keburukan atau bisa menjadi bahan olok-olok gitu atau multitafsir gitu ya. Siapa saja gitu, termasuk juga oleh seniman gitu. Jadi implementasinya harus menggambarkan kekuatan, kedaulatan sebuah negara bukan karena uang kemudian ya bisa dibuat seenaknya. Menurut saya ya, untuk lain kali ketika ada orang yang mengkritisi gitu ya, jawab saja kritikan masyarakat yang peduli akan masa depan bangsa dan negaranya ini dengan jawaban yang mendidik ya, yang mendidik nalar dan akal sehat gitu ya. Tidak perlu menyombongkan diri dengan keangkuhan seolah-olah ya diri yang paling seniman dan yang paling hebat di atas segalanya. Ya, bagaimana menurut sahabat-sahabat terkait dengan Pak Yoman ini, si paling arsitek tidak mau menerima kritikan dari rakyat Indonesia, padahal apa yang menjadi kritikan rakyat ini adalah fakta. Memang seperti itu adanya model dari ikan ini tidak sesuai dengan lambang burung Garuda. Malah dijawab oleh Pak Nyoman dengan mempermalukan rakyat Indonesia dengan mengatakan
bahwa kalau hanya baru bisa membangun ruko, yang tidak usah komentar. Padahal kita tahu sendiri bahwa apapun yang dibangun di negeri ini itu adalah hak rakyat Indonesia untuk mengomentari, karena semua itu hasil dari uang keringat mereka, dari uang pajak. Dan Pak Nyoman ini saya kira coba-coba untuk bermain api terhadap rakyat, atau mau mencoba kekuatan rakyat seperti apa. Baiklah sobat-sobat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga ada manfaat dari video yang saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.